Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharsi Anisabila, STMT. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture, Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu dengan NUPTK 2439 772 673 230 263. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah MB1063 yang berbobot teori 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini ada 4, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan juga Koordinator Rumpun Mata Kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah 1. Mampu menjelaskan dan menganalisis konsep, strategi, serta perancangan sistem produksi dan operasi untuk mendukung efektivitas sistem produksi. Yang kedua, mampu menerapkan metode perencanaan, pengendalian, dan penjadwalan untuk mendukung pengambilan keputusan operasional berdasarkan data. Yang ketiga, mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan pada sistem produksi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas perusahaan. Kemampuan akhir yang diharapkan atau sub-CPMK pada mata kuliah ini dimasukkan ke dalam 14 pertemuan perkuliahan. Yang pertama, pengantar manajemen produksi dan operasi. Yang kedua, tantangan manajemen produksi dan operasi. Yang ketiga, manajemen kualitas. Yang keempat, strategi dan pengembangan produk. Yang kelima, work measurement dan time study. Yang keenam, strategi lokasi fasilitas. Yang ketujuh, tata letak fasilitas dan material handling. Yang kedelapan, ada UTS. Yang kesembilan, sistem penjadwalan dengan menggunakan CPM. Yang ke-10, sistem penjadwalan dengan menggunakan PERT. Dan yang ke-11, ada forecasting. Kemudian yang ke-12, ada aggregate planning. Ke-13, material requirement planning atau MRP dan enterprise resource planning atau ERP. Kemudian yang di ke-14 ada just in time atau JIT dan lean operation. Yang ke-15 maintenance dan reliability. Yang ke-16 ada UAS. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga ada presentasi mahasiswa. Untuk penilaian mata kuliah ini telah sesuai dengan buku pedoman akademik Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu, yaitu kehadiran 15%, tugas atau kuis 20%, UTS 25%, UAS 40%. Sedangkan referensi utama yang saya pakai untuk mata kuliah ini adalah J. Hazer dengan judul Principle of Operation Management, kemudian ada Russell Robert dan Bernard W. Taylor berjudul Operation Management Quality and Competitiveness in a Global Environment. Berikut adalah pembelajaran mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Udah pada makan siang berarti ya? Tadi mata kuliah apa? Sama Bu? Sama Bu Ari. Oke. Sebelum masuk perkuliahan, saya minta tolong seperti biasa dipimpin doa sama Mas Ibanes. Sebelum mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing berdoa di selesai. Oke, terima kasih. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ada yang nggak masuk nggak? Nihil. Berarti ada 29 mahasiswa. Masih anak-anak emang? Oke, hari ini kita ketemu di Manajemen Produksi dan Operasi, pertemuan ke-9 ya. Kita bicara tentang sistem penjadwalan. Sebelum ke sini, masih ingat materi lalu? Masih apa? Materi lalu itu ada integrasi total, ada prinsip perpindahan minimal, ada
prinsip satu aliran kerja, dan prinsip pemanfaatan. Oh, itu berarti adalah prinsip tata letak pabrik. Ya, oke. Terus kalau saya tanya tentang jenis-jenis layout, ingat? Boleh. Itu ada layout atau layoutnya, layoutnya sama combination. Berarti ada 3. Betul? Oke. Terus saya mau tanya tentang 10 prinsip material handling. Oke. Untuk 10 prinsip material handling itu ada perencanaan, sistem, beban unit, ruang, pekerjaan, otomatisasi, standarisasi, ergonomi, energi, dan yang terakhir ada biaya siklus. Oke, bagus. Berarti saya sudah menganggap teman-teman di materi kemarin masih ingat ya? Masih ingat dan masih hafal. Materi kemarin kita bicara tentang tata letak fasilitas pabrik dan juga tentang material handling. Untuk yang hari ini, tujuan pembelajaran kita ada 3. Ya. Pertama, mampu menjelaskan sistem penjadwalan, mampu membedakan antara penjadwalan operasi harian dengan penjadwalan proyek, kemudian mengetahui perhitungan CPM sebagai penjadwalan proyek. Oke? Saya punya 2 referensi. Yang pertama ada Heiser sama Taylor. Ya, boleh dipakai dua-duanya atau salah satunya, it's okay. Untuk sistem penjadwalan dibagi menjadi 2, ya, teman-teman. Ada penjadwalan jangka pendek dan penjadwalan proyek. Nah, kalau penjadwalan jangka pendek itu artinya kita menentukan urutan dan waktu pelaksanaan pekerjaan operasional sehari-hari di lantai produksi. Dia itu repetitif, gitu ya. Misalkan hari ini kita mengerjakan 1000 meja. Besok kita mengerjakan 1000 apalagi? Kursi. Besoknya lagi kita mengerjakan 1000 lemari. Ya, repetitif, 1000 kali. Itu kalau jangka pendek. Objeknya adalah mesin, operator, pesanan, dan job produksi. Metodenya itu ada aturan prioritas dan ganjar produksi. Aturan prioritas itu salah satunya ada yang namanya FCFS. Pernah dengar? First come, first serve ya. Jadi kalau kalian lagi antri gitu di kasir, itu namanya FCFS. Nah, kalau penjadwalan proyek, artinya adalah menentukan urutan aktivitas dalam suatu proyek agar selesai tepat waktu. Nah, ini bedanya sama yang pendek. Ini kita ngomonginnya aktivitas. Kalau yang pendek itu ngomonginnya produknya, ya, pekerjaannya. Kalau yang ini misalnya kita mau mengadakan pembuatan pabrik atau melakukan relayout pabrik gitu ya. Pertama kita ngapain? Desain, gitu kan? Desain layout pabrik. Kedua, kita mau beli mesin-mesinnya, gitu ya. Yang ketiga, kita mau instalasi mesinnya. Itu kita bicara tentang aktivitas. Kita bicara proyek relayout pabrik. Tuh. Fokusnya aktivitas yang tadi ya. Tujuannya menyelesaikan proyek sesuai waktu, metodenya ada CPM dan PERT. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang CPM. Sampai sini ada yang ditanyain dulu? Ya? Izin bertanya, apakah CPM itu boleh digunakan untuk produk yang mass production? Oh, untuk yang mass production gitu ya. Sebenarnya boleh aja. Cuman CPM itu punya keterbatasan pada aktivitas-aktivitas ya. Dia tidak melakukan repetisi. Jadi agak percuma gitu kalau kita pakai CPM gitu ya. Boleh aja. Oke, ya bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini sekarang apa sih itu CPM? CPM atau metode jalur kritis adalah metode perencanaan dan pengendalian proyek yang digunakan untuk menentukan urutan kegiatan yang paling penting atau kritis yang menentukan lama waktu keseluruhan proyek. Sekarang kita lihat bareng-bareng. Kelihatan nggak? Nah, ini A-nya itu adalah aktivitas. Ya. A-nya aktivitas. Angka 4 ini adalah durasi atau lamanya pengerjaan suatu aktivitas, ya. Nah, kenapa yang ini merah? Nih. Kenapa yang ini merah? Karena merupakan jalur
kritisnya. Artinya yang merah-merah ini, aktivitas yang B, F, L, H, dan K itu tidak boleh mengalami penundaan. Kalau aktivitas-aktivitas B, F, L, H, K ini tertunda, maka seluruh proyeknya kita itu mengalami mundur waktunya. Ya. Sekarang kalau kita yang A ini, atau D, atau yang C, boleh nggak tertunda? Boleh, ya, karena dia tidak ada dalam jalur kritis. Besarnya penundaan berapa lama? Itu kita nanti menghitung menggunakan total float. Nah, ini adalah istilah-istilah yang umum digunakan dalam critical path method. Tadi kita udah kenalan sama aktivitas, ya. Tadi saya kasih contoh melakukan layout pabrik. Contohnya adalah desain, membeli mesin, kemudian instalasi mesin. Itu aktivitasnya, ya. Kemudian durasinya, lama waktunya. Kalau kita mau mendesain pabrik berapa lama sih? Misalkan 2 bulan, ya. Terus mau membeli mesin, misalkan berapa? Oh lama, 3 bulan. 3 bulan durasinya. Terus apalagi tadi? Instalasi mesin, oh dia sebentar, cuma 2 minggu. Nah, itu kita bicara tentang durasi. Kemudian ketergantungan atau dependensi. Ya. Jadi kita menginstalasi mesin, tidak mungkin kita lakukan instalasi mesin, kecuali sudah ada mesinnya. Ya kan? Mesinnya nggak mungkin udah ada kecuali kita sudah punya desain pabriknya. Jadi mereka saling bergantung. Tadi kita lihat di yang ini, kan ada bulat-bulatnya ya. Nah itu namanya adalah node. Ya, ingat? Namanya adalah node. Node itu dibagi menjadi 3 ruang. Yang satu adalah number of node. Kemudian ET, artinya adalah waktu paling awal dapat dimulainya semua kegiatan yang berpangkal di node ke I. Kepanjangannya earliest time. L itu latest time, atau waktu yang paling lambat dapat dimulainya semua kegiatan yang berujung di node ke I. Oke. Sekarang ada yang namanya total float yang tadi ya. Total float adalah jumlah waktu yang diperkenankan untuk kegiatan boleh ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi tadi besarnya A, besarnya D, besarnya E, itu boleh berapa lama sih ditundanya? Ya, kita harus lihat total floatnya berapa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kebaca? Kebaca, oke. Pertama kita harus bikin yang namanya nodenya dulu. Ini ya, ini adalah aktivitas A. Kemudian yang selanjutnya ada aktivitas apa lagi? Aktivitas B. Aktivitas B setelah aktivitas A. Kemudian ada aktivitas apa lagi? Ada aktivitas apa lagi setelah B? D. Kemudian aktivitas E itu setelah C. Kemudian ada apa lagi? F. Kemudian G setelah D dan E. Setelah D dan E, berarti ada di sini. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada H. Nah, ini kita sudah dapat networknya. Oke. Sekarang kita bikin bilik-biliknya.
kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintar. Nah, ini adalah start. Ya. Dan ini adalah finish. Oke. Setiap dimulai, aktivitas selalu 0. A, durasinya berapa lama? 2. B? 6. C? 4. D? 4. E? 2. F? 1. G? 2. H? 1. Bagus. Tadi balik lagi, start selalu 0. Aktivitas A dimulai, aktivitas A selesai, berarti dia 2. Karena 0 plus 2 sama dengan 2. Sekarang kita lihat aktivitas B. Kita mau ngisi node 3. Ya, berarti 6 tambah 2. Sekarang B, C. Kita pindah ke node 4. Ya. Berapa? 4 tambah 2. Bagus. A, B, C. Sekarang D. Kita mau ngisi node 5. Nah, node 5 ini dia dapat dari aktivitas D dan aktivitas E. Yang mana yang kita pilih? Yang mana ya? Jadi kalau ke arah sini, ke arah finish, itu kita cari yang maksimal atau maksimum. Nah, tulisan saya estetik. Oke, ke sini maksimum, gitu ya. Kita cari yang paling besar. 8 tambah 4, kita simpan, 12. 6 tambah 2, 8. Paling besar mana? 12. Paham? Sekarang kita pindah ke node 6. Node 6. Dia ada berapa garis? Dari aktivitas apa aja? Aktivitas F, G, sama H. Oke. Cari yang paling besar. 8 tambah 1. 12 tambah 2. 6 tambah 1. 6. Berapa jadinya? 14. Nah, berarti untuk menyelesaikan satu proyek ini, ya, dari aktivitas A sampai aktivitas H, sampai aktivitas selesai ini, dia ada 14. Nah, sekarang kita mau ngisi yang LT-nya. Ya. Finish, kita taruh ke bawah. 14. Oke. Sekarang kita isi ke node node 5. Gimana caranya? 14 dikurang 12. Pintar. Oke. Sekarang kita mau ngisi node 4. Ya. Node 4. Berarti dia dapat dari ini sama ini. Ya enggak? Ya kan? Kan dia masuknya sini nih. Tut gitu. Oke. 12 kurang 2? 10. 10. Lagi. 14 kurang 1? 13. Nah, bedanya kalau dari sini ke sini maksimum, dari sini ke sini kita minimum. Berarti kita pilih yang mana? 10. Oke. Sekarang yang node 3. Caranya sama. Berapa? Ini sama ini 13. Ini sama ini 8. Pilih yang paling kecil. 8. Node 2 sekarang. Berapa? 8 sama 6? 2. 10 sama 4? Paling kecil? 2 kurang 2? Nah, hasil 0 ini berarti kita udah benar. Oke? Setengah jalan, ini sudah betul. Terus sekarang kita cari yang namanya total float. Total float sama dengan LTJ kurang ETI kurang
TIC. Untuk aktivitas total float A sama dengan LTJ-nya berapa? LTJ-nya 2. ETI-nya 0. TIJ-nya 2 sama dengan 0. Bagus. Yang B sekarang 8 kurang 2 kurang 6 sama dengan 0, betul. H, berapa H? 14. 6. Berapa? 7. Nah, dari sini kita bisa melihat mana aja yang boleh terlambat, yang mana yang tidak boleh terlambat. Yang 00 ini tidak boleh terlambat. Nah, ini boleh terlambat sekian waktu atau sekian durasi. Ya. Sekarang kita gambar jalur kritisnya. Apa aja tadi? A, kemudian B, D, G. Oke. Bisa? Bisa semua? Gampang ya? Gampang, oke. Nah, ini jawaban yang tadi. Nah, sekarang ini ada latihannya. Saya mau teman-teman coba di buku dulu, habis itu coba di sini. Udah ada yang mau nyoba ke depan? Oh, ada pertanyaan dulu? Aku mau tanya, kalau pada kegiatan hari itu tuh berasal dari 2 aktivitas yang nadanya berbeda itu bagaimana Ibu? Oke, pertanyaannya bagus banget. Ini emang sering jadi kesulitan kakak-kakak kelas kalian ya. Jadi pertanyaannya, kalau ada 2 aktivitas dengan node yang berbeda, gimana? Jadi, kayak gini. E sama F gitu ya, betul? Kemudian dia mau ketemu di H, ya. Artinya kita punya H1 dan H2. Oke, jadi bukannya kalian bikin begini. Begini, bukan. Karena kalau kayak gini, nggak ada nodenya. Ya, jadi harus ditarik ke sini. Ini adalah H1, H2. Oke, boleh maju? Mau nyoba? Ya. Ah, sini aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aktivitasnya dulu ditulis. Aktivitas apa? Ya, gitu. Jadi kelihatan ya. A, B, C, oke, C itu setelahnya B, betul? Iya. Nah, ini tugas kalian, ya. Nanti tugas-tugas ini saya kasih ke Mas Azizi ya, sebagai ketua kelas, untuk dikerjakan sama teman-teman. Ini individu ya. Ini soal nomor 1. Kemudian ini soal nomor 2. Tadi Mbak Yulita, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Yulita. Makasih ya Mbak, capek ya? Oke. Tadi soalnya ada 2 ya. Nah ini, kemudian soal yang lain adalah carilah jurnal penelitian mengenai CPM di range waktu tahun 2020 sampai 2026. Ya. Buat resume,
minimal 1 halaman A4. Kemudian dikumpulkan di Edlink maksimal 1 minggu setelah pertemuan ini. Oke? Conclusion-nya? Tadi kita ngomongin apa aja sih? Tadi kita ngomongin tentang sistem penjadwalan yang dibagi jadi 2. Apa aja? Jangka pendek dan jangka panjang atau proyek ya. Kemudian tadi kita bicara tentang critical path method. Kemudian ada yang namanya total float. Total float adalah apa itu? Waktu kelonggaran atau waktu yang boleh ditunda agar proyek kita tidak mundur. Materi pada pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang apa itu? Ya, atau part. Ya. Oke. Part. Ada pertanyaan? Tentang tugas? Ada? Judul sebaiknya nggak usah ya. Jadi 1 judul, 1 mahasiswa. Jadi kalian latihan buat cari jurnal. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.